Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 1. Jadi saya Wendy dengan Mbak Rizka akan menjelaskan tentang sebuah project, apa arti project, yaitu terus apa itu where, di mana sebuah project, dan when dari project itu. Nah, yang pertama kita akan mengartikan apa itu dari sebuah project. Buat teman-teman mungkin belum tahu apa arti dari sebuah project. Jadi arti sebuah project ini adalah sebuah usaha kolaboratif yang sering melibatkan penelitian atau desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, apa yang dilakukan untuk project dalam tahapannya? Yang pertama yaitu planning. Kita harus tahu sebuah perencanaan dari sebuah project itu, dan kedua itu adalah studi kelayakan. Lalu ketiga adalah penjelasan briefing kepada seluruh rekan-rekan yang akan melakukan sebuah project. Dan keempat adalah rencana desain. Kita harus bisa mendesain sebuah project itu agar kelihatan sebelum dan sesudah bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan rencana kita. Lalu di sini ada pengadaan atau pelelangan, di mana sebuah project itu harus diadakan barang-barang seperti apa yang kita inginkan. Nah, lalu ada pelaksanaan atau construction. Dalam tahapan pelaksanaan ini kita harus melaksanakan sesuai SOP kita bagaimana melakukan sebuah project. Lalu ada pemeliharaan dan persiapan pembenahan atau maintenance. Jikalau suatu project itu selesai, maka harus dilaksanakan pemeliharaan agar sebuah project itu tidak sia-sia. Lalu berikutnya, apa unsur pendukung project? Unsur project itu ada 4, yaitu pertama ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah bagian yang harus ditentukan sejak awal dengan memperhatikan waktu dan kosnya. Yang kedua adalah waktu. Kapan dan berapa lama proyek dilakukan berdasar ruang lingkup. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling penting, SDM, orang dalam menyelesaikan proyek. Jadi percuma saja kalau misalnya SDM-nya tidak memenuhi standar, dia hanya sebagai yang tidak memiliki pengetahuan tentang sebuah proyek itu. Lalu ada unsur terakhir, uang. Nah, biaya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek ini harus diperhitungkan matang-matang. Nah, untuk berikutnya yaitu where. Bisa dijelaskan oleh Mbak Rizka. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini kita tadi sudah pendahuluan oleh dari Mas Wendy bahwa kita itu akan menerangkan unsur dari proyek. Dulu ada 3 item, di mana untuk yang where ini adalah di mana pelaksanaan proyek. Proyek itu tentu kita akan memikirkan di mana pelaksanaan proyek yang akan kita laksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya juga yang ada di lokasi tersebut, dan sebaik itu sumber daya manusia dan juga proses transportasinya untuk suatu material-material untuk pendukung proyek. Karena tidaklah dengan mempertimbangkan where, di mana lokasi itu akan kita laksanakan suatu proyek, maka dengan harapan kita proyek yang kita bangun itu akan menghasilkan dan tentu menguntungkan dengan berbagai analisa yang lainnya. Jangan sampai proyek yang kita rencanakan tidak terselesaikan. Mungkin itu yang unsur-unsur yang sangat mempengaruhi where itu sendiri untuk dalam suatu proyek. Dan kemudian adalah when, akan disampaikan oleh Mas Wendy. Baiklah, di sini kita paham yang tadi antara what dan where-nya, dan kemudian saya akan menjelaskan tentang when-nya. Nah, di when ini yang pertama itu adalah kapan waktu pelaksanaan. Seperti kita ketahui, proyek ini tidak akan mungkin terlaksana kalau kita tidak mempertimbangkan waktu. Nah, waktu yang diperlukan itu haruslah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di tahapan awal di what tadi. Nah, di waktu pelaksanaan ini harus kita matang-matang dan jangan sampai lebih dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedua adalah kapan perencanaannya. Nah, di sini dalam artian kapan perencanaannya itu dimulai. Nah, begitu kita memulai perencanaan, maka kita harus memulai itu konsepnya bagaimana, lalu kita bikin proyeknya itu harus sesuai seperti apa, dan terakhir itu adalah kapan target selesai. Nah, suatu proyek itu harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan, baik itu dalam hal yang panjang maupun jangka menengah ataupun jangka pendek.
Mungkin demikianlah berikut yang dapat kami sampaikan tentang sebuah arti dari proyek dan di mana dan juga kenapa dan kapan. Baiklah, terima kasih untuk kepada semuanya. Mungkin bisa dapat mengerti dari artian apa yang kami sampaikan. Semoga dapat mengabdikan ilmu yang apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proyek atau proyek yang dimana sebelumnya kami menjelaskan tentang bagaimana itu proyek, tentang siapa yang melakukan proyek itu. Yang ketiga adalah kenapa proyek itu harus dilakukan. Oke, saya akan coba menjelaskan siapa saja yang melakukan proyek, yaitu yang pertama yaitu pihak-pihak mana saja yang dilibatkan dalam proyek tersebut, baik itu pihak secara langsung maupun pihak pendukung. Oke, pihak contohnya yaitu pihak secara langsung ini maksudnya itu panitia yang melakukan dari proyek tersebut, misalnya pemerintahan atau pihak swasta. Oke, selanjutnya contoh dari siapa yang mengerjakan proyek itu yaitu pemilik proyek tersebut, bisa berupa pihak pemerintah atau pihak swasta. Yang kedua yaitu pihak perencana proyek, yaitu bagian atau perencana dari anggaran contohnya. Yang ketiga yaitu pelaksana proyek, yaitu pelaksana proyek itu dalam artian siapa yang melaksanakan proyek tersebut, kemudian pihak-pihak yang mendukung dari proyek tersebut. Yang keempat yaitu pengawas proyek, yaitu contohnya itu konsultan pengawas. Yang kelima yaitu tentang siapa yang melakukan proyek itu analisa dari proyek tersebut. Ini biasanya pihak inspektorat bisa juga, atau yang pihak swastanya konsultan. Oke. Selanjutnya tentang bagaimana proyek itu dilakukan dan kenapa proyek itu akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana. Oke, ini bagaimana perencanaan suatu proyek itu tersebut. Strategi plan untuk menghasilkan atau memenuhi tujuan dari pembuat proyek tersebut. Oke, bagaimana pelaksanaannya? Itu poinnya adalah implementasi dari perencanaan proyek yang dibuat yang menyangkut proses implementasi suatu pengawasan. Yang ketiga adalah bagaimana pengujiannya atau analisis dari hasil pelaksanaan, bagaimana cara menganalisis proses dan hasil dari proyek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan why. Seperti artinya why itu kenapa. Jadi itu mengandung alasan, maksud dan tujuan dibuatnya proyek tersebut. Misalnya salah satunya proyek itu harus bisa yang pertama lebih efektif dan lebih efisien dalam suatu pekerjaan. Yang kedua itu mempermudah pekerjaan itu. Yang ketiga harus bisa meminimalisir human error dalam proyek tersebut, pekerjaan tersebut. Yang keempat itu harus bisa memberikan keuntungan pada pemilik bisnis tersebut. Yang keenam itu biasanya proyek itu dibutuhkan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau sebelumnya itu manual menjadi otomatis, seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk why.
Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi baru saja kita mendengarkan penjelasan dari kelompok 2 tentang who, how, dan why. Baik, kalau misalnya teman-teman nanti masih ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Ya, mohon aktif semuanya. Perkuliahan kita akhiri sampai sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.